Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu studi kasus DNS dan HTTP. Ini soalnya, saya bacakan, Mr. X ingin membangun sebuah web server untuk kantornya, di mana Mr. X sudah memesan 2 buah server dan 4 buah switch. Satu server digunakan untuk menghandle DNS server, dan satu server yang lain digunakan untuk menghandle web server. Nah, DNS server disetting dapat menghandle 2 switch, dan web server juga disetting dapat menghandle 2 switch. Ternyata setelah dicek ada kekurangan kartu jaringan pada masing-masing server, sehingga Mr. X harus membeli dan memasangnya. Kantor yang akan ditempati memiliki 30 klien. Silahkan susun 30 klien yang akan terhubung ke jaringan, sehingga port yang dipenuhi oleh request klien. Rancanglah sebuah simulasi dengan menggunakan paket tracer dan nanti dipresentasikan atau dikumpulkan. Nah, ini hasil kerjaan saya. Saya jelaskan langkah-langkahnya dari awal. Pertama, saya buat 30 klien sesuai dengan soalnya. Saya buat 30 PC dari PC 0 sampai PC 29. Setelah itu saya konfigurasikan tiap PC-nya dengan IP addressnya 192.168.0.1 sampai 30, urut semuanya. Kenapa kok gateway-nya nggak saya isi? Karena ini masih dalam satu jaringan, jadi nggak perlu pakai gateway. Kemudian sesuai dengan soal, ada 4 switch yang dimiliki. Nah, nah, sebelum saya hubungkan switch ini kan awalnya cuma punya 4 Ethernet. Nah, karena cuma ada 4 sedangkan kliennya ada banyak sekali, maka saya isi semuanya jadi Ethernet 10 ini kabel, 10 koneksi. Kemudian saya koneksikan isinya dengan switchnya, lalu switchnya dengan switch juga. Karena ini dua jaringan yang berbeda, maka gunakan kabel straight. Karena ini maksudnya dua device yang berbeda, maka digunakan kabel straight. Nah, ini dua device yang sama, maka digunakan kabel cross. Nah, kemudian setelah semuanya jadi, saya tambahkan dua server, di mana satu server 0 ini sebagai DNS server, lalu ada server 1 ini sebagai web server. Pertama saya konfigurasikan dulu web servernya. Nah, pastikan di HTTP ini servisnya nyalakan, dan di DNS dimatikan. Kenapa? Karena web server ini memiliki layanan HTTP. Kemudian saya konfigurasikan, IP-nya dimasukkan, ini otomatis, gateway-nya gak usah. Lalu server ini kan cuma punya satu kartu jaringan, sedangkan tadi di soal mintanya satu server dapat menghandle 2 switch. Maka saya tambahkan kartu jaringan baru agar bisa terhubung dengan switch satunya. Kemudian setelah yang HTTP dikonfigurasi, konfigurasi yang DNS. Pastikan yang HTTP mati karena di DNS server ini cuma menyediakan service DNS. Nah, DNS ini dinyalakan. Setelah dinyalakan, ditambahkan domain barunya. Misalnya saya di sini tambahkan www.tugas.com dengan address, yaitu addressnya ini server yang web server. Kenapa kok pakai addressnya yang web server? Karena nanti kembaliannya bisa dapat dari yang web server. Nah, setelah itu physicalnya juga tambahkan kabel kartu jaringannya. Setelah berhasil dikonfigurasi, konfigurasi device yang lainnya agar bisa terhubung dengan DNS-nya, maka ditambahkan DNS servernya, yaitu alamat IP address-nya si DNS server. Setelah semuanya ditambahkan, ini sudah ditambahkan ya. Ini juga ditambahkan. Ya. Maka kita coba di PC 0. Coba kita buka
itu apa, alamat IP-nya si web server. Nah, berhasil. Kenapa kok apa yang dimunculkan ini? Karena servisnya sudah di servisnya di HTTP filenya yang adalah ini. Kalau mau diganti bisa diedit nanti. Misalnya indeksnya ini awalnya bukan berhasil tapi saya ganti tadi jadi berhasil. Kemudian bisa juga kita coba juga tadi DNS servernya apakah sudah terhubung. Tekan www. Nah, berarti kalau hasilnya sama sesuai dengan yang apa web servernya, berarti DNS-nya juga berhasil DNS servernya. Berikut yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.